baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang dicap oleh Allah sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat. Sebagai rahmat beliau iya, sebagai secara bahasa rahmat itu seakar lawan ar-rahim. Rahmat itu masdarnya ya kan? Kalau ar-rahim itu isim fa'ilnya atau subjeknya. Orang nang menggawi ar-rahim karena orang nang penyayang ar-rahim. Kasih sayang itu sendiri adalah ar-rahmat. Nah, baginda Rasulullah dua-duanya aksiden. Sebagai orang yang pengasih, sebagai orang yang penyayang, beliau juga adalah kasih sayang itu sendiri. Nanti kalau kita nak merevolusi lah, mengubah rasa kita, pikiran kita supaya bersifat kasih sayang. Ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah SAW. Hadis ini disebut musalsal bil awwaliyah karena hadis ini bersambung, disampaikan biasanya sebagai hadis pertama. Ulun mendengar hadis pertama dari guru ulun adalah hadis ini. Beliau mendengar hadis pertama dari guru beliau hadis ini, terus menyambung sampai ke sahabat itu Mas'ud, sampai itu Mas'ud mendengar hadis pertama adalah hadis ini. Nah, ulun malam ini menyampaikan ke dia, ini hadis pertama juga nak ulun sampaikan. Maukah kira-kira dia menerimanya? Jadi ini kada ijazah lagi ngarannya, ini musalsal ngarannya. Bersambung, dia mendengar yang pertama dari ulun. Maksudnya pertama kali yang ulun sampaikan hadis ini, ulun pun yang pertama kali guru ulun sampaikan adalah hadis ini. Guru beliau hadis ini, guru beliau hadis ini, sampai di baginda Rasulullah SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sampai sudah lihat hadis pertama dari ulun. Ulun mendengar ini hadis pertama juga, guru ulun mendengar ini hadis pertama juga, sampai ke Rasulullah. Kita sambung kita malam hari ini sangat gila. Silsilah kita tersambung. Apa artinya bahasa kitanya? Ar-rahimuna, jamak dari ar-rahim, orang-orang yang bersifat kasih sayang. Yarhamuhumur rahman, mereka senantiasa dikasihi, disayangi oleh Allah yang bersifat ar-rahman. Itu khabariyah Pak, kabar dengan kabar aja, hanya sini kan ada nyuruh sini kabar siapa nang panyayangan itu disayangi Tuhan. Bila orang itu panyayangan itu buktinya disayangi Tuhan. Lalu apa yang sidin sambungannya? Irhamu man fil ardi, sayangi semua orang man fil ardi. Ada masalah agama di sini. Lalu pan sayangi orang yang beriman kepada Allah dan kepada Aku aja ada. Sayangi orang zuriat itu aja ada. Sayangi orang Arab aja ada. Irhamu man fil ardi, siapapun yang termasuk di manusia kita disuruh menyayangi. Balasannya apa? Dijawabnya orang belajar nahwu. Yarhamuhumur rahman. Apa? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Bila kalian menyayangi orang yang di bumi, niscaya kalian akan terus-menerus senantiasa disayangi oleh yang di langit. Ada ulama mensyarah yang di langit itu maksudnya malaikat. Ada juga ulama mensyarah maksudnya man fis sama itu Rabbu man fis sama, Tuhan yang bukan langit. Sama emang kita juga Tuhannya malaikat kan? Iya maksudnya Allah. Kan jadi kadang alih ada amalannya, hendak disayangi orang, hendak dikasihi orang, hendak dicintai orang. Kasih. Nah, cuman masalahnya, nah ini masalah. Hari ini kita di mana-mana, apalagi dia yang ketujuh memakai HP. Ini kita ini Pak masuk di zaman Muhammad ini tuh zaman 4.0. Nah, 4.0 revolusi industri barataan ada di HP. Dia hendak apa ada di HP. Anak makanan di kota biar kau pesan makanan, anak ojek kau pesan ojek, cari bini anu,
Hendak kita ribuan biar kita melihat ulun ini dalam bentuk ini bahaya nih. Amun ulun jadikan kertas cetak gedongnya buat di dalam sini aja Pak, di kantong aja, dibawa mana-mana. Ketinggal ini sampai alim. Ketinggal sampai ada alim lagi ilmu dari apa ini? Nah, kita masuk ke situ. Nah, cuman ini melewat sini juga karena kita terhubung ke seluruh dunia. Hari ini dunia ini bagaikan desa buat kita. Malam hari ini kita acara di sini, orang yang di Mekah langsung bisa nonton kita kalau kita live streaming kan karena. Karena saling terhubung itulah segala macam pemikiran masuk ke kita. Lalu kita dimasuki yang paling bahaya itu ajaran-ajaran kebencian. Mungkin yang pernah aja mendengar, jangankan terhadap orang nang kada seagama, nang seagama aja kita disuruh membenci, kita dibawahi mencaci, mencela, menyambati. Mau disambati ini pula maaf kepala negara, ada Allah. Di mana hormat kita? Kepala daerah, ada. Nah, saling celah, saling caci, saling fitnah. Lalu mental kita rusak. Itu dikira bukan ini jadi anak revolusi mental tadi lah. Anak dari revolusinya kayak apa supaya ini kurang? Kita rubah, tanamkan yang tadi. Nah, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kada peduli agamanya apa, kada peduli orang mana. Rasulullah kan berperang aja orang kafir yang apa? Ada belum contoh aja berapa menit. Kita bahas terusnya. Mohon maaf lah untuk panjang. Di Madinah lalu berkisah. Ada kelompok munafik. Tuhannya itu dinyatakan munafik Abdullah bin Ubay bin Salul bin Abdul Iwara. Coba sih kita tahu munafik. Ini kesamanya kadang mengaku sebagai orang kafir, dia mengaku sebagai orang Islam, tapi gaweannya madu domba. Pernah kalau ada khilaf di waktu perang dengan Bani Qainuqa kan, golongan muhajirin lawan ansar yang diadunya, disuruhnya berebut baju, suruhnya bakal ayat. Bahkan yang terparah dalam riwayat dan kisah hadis fitnah, suatu kali dalam perjalanan pulang Sayyidatina Aisyah terlambat dari rombongan umat Rasulullah SAW sambil tabulirip kalong. Nah, lalu saya akan mencari dan dapat ada seorang sahabat bernama Safwan. Sidin manggil ini mama nih, bini Nabi, mama Ummul Mukminin, diganti ya mencari kalong. Ketahuan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, disebarkannya informasi fitnah bini Nabi selingkuh. Gila kan ada bini Nabi pada hanya selingkuh. Sampailah rumah tangga Rasulullah SAW gonjang ganjing. Jangannya kada turun ayat dari Allah. Rasulullah SAW jadi kalau kada dapat informasi dari Allah kada tahu juga mana yang benar mana yang salah. Sampai turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan fokusnya kadang ke Sayyidina Aisyah, fokusnya ke Abdullah bin Ubay. Saking luar biasanya maulah fitnah. Kira-kira mungkin kita berisi orang mana ya itu. Apa yuk? Kita apai kira-kira maulah daur di kampung. Orang perkelahian, orang memulai nambah kelahian ng rumah tangga sampai antara kelompok di sini lah. Antara fatayat lawan ansar sebelumnya bakal hian misalnya, jangan maulah ambil jodohnya kalau ada juga kan antara itu lawan itu ke itu sebelumnya bakal hian. Ada manusia itu dan mungkin sampai begini jadi tanggal 7 mah adu domba. Nah, meninggal belum hal kasannya meninggal. Sampai sahabat kayak apa orang ini kita bereskan kan sudah ya Nabi. Jangan Nabi. Kalau hendak tercatat dalam sejarah Muhammad yaqtulu qatala ashabah. Awal hendak Muhammad tercatat membunuh sahabatnya, masih diakui sendiri sahabat. Nama adu domba tadi. Sampai suatu hari, ini sih Abdullah bin Ubay ada bisi anak, ngarannya Abdullah juga. Nama ngarannya Abdullah itu Nabi, aslinya oleh Abdullah ngarannya. Datang, ya Rasulullah, kalau pian hendak memerintahkan membunuh atau ulun nanti suruh ya Rasulullah untuk membunuh anak sih.
saking dari gitannya lah. Kalau pian menyuruh kalau pian memerintahkan abah ulun ini dibunuh, ulun aja nanti tukang bunuh. Nah di antara alasannya juga, namun orang lain nama pian suruh membunuh, mungkin ulun bisa ada tahan juga. Melihat orang membunuh witan, bisa ulun bunuh juga orang itu, masuk akal lah. Jadi biar ulun aja nama bunuh. Kadang jangan. Nah, artinya apa? Selama orang tidak mengangkat senjata memusuhi kita, walaupun hanya menebarkan fitnah maka segala macam, kita kan berang memerangi. Kenapa Rasulullah berperang dengan kafir Quraisy? Karena mereka mengangkat senjata. Bukan sekedar fitnah, bukan sekedar kalau isu balaslah dengan isu, opini balaslah dengan opini, tulisan balaslah dengan tulisan. Jangan ini ya, lalu didatanginya ke rumah. Salah dia mulai, kada sah nikahnya nih ya. Mudah-mudahan kita jangan yang lain. Mudah-mudahan kita termasuk di arah yang nanti. Suatu hari meninggallah Abdullah bin Ubay. Datang sedikit kepada abah meninggal, minta tolong kepada Rasulullah, mabari dijulungi Rasulullah burdah sidin, burdah itu semacam selimut orang dasar membungkus Abdullah bin Ubay. Orang kayak pada di dalam sidin bantu didoakan sidin pulang, sampai sidin mendoakan Abdullah bin Ubay ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, istaghfir lahum aw la tastaghfir in tastaghfir lahum 70 marrah la yaghfirallahu lahum. Kita mintakan ampun muka, kadai kami mintakan ampun muka, andai kami mintakan ampun 70 kali ya Tuhan, Allah akan mengampuni. Ujar Nabi, lebih dari 70 Allah akan mintakan ampun untuknya. Akhlak Nabi, Tuhan nama Nabi minta ampun kan? Apa ikan mintakan 70 kali ya Tuhan? Desaninya tuh nak kada ampun nih. Ujar Nabi, ulun nak mintakan lagi lebih daripada 70. Orang pimpinan munafik nang madu domba nang memfitnah ini sidin kayak sidin sayang sidin mensolatkan sampai ditagur pulang turun pulang ayat wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, salawasan ajar Tuhan, jangan disambayangkan bubuhannya itu, jangan yang ada ditagur. Itu kasih sayang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita nambah iman, kita tidak bisa lagi sayang Nabi lawan kita. Pernah Nabi itu sedih ya, pernah Nabi itu sedih memikirkan umat. Wahyu lawas sekali turun. Kayak apa umatku ini dilupakan Tuhan? Kali rakyat lagi kah umatku ini? Sampai turun. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa lal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan seterusnya. Ulama menafsirkan itu ada dalam kitab Asy-Syifa susunan Qadhiyah, madahkan asbabun nuzulnya nang kisah nang wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda tadi itu ujar sidin iya kesedihan Nabi hendak sidin barataan umat sidin ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat itu. Gimana Nabi? Barataan umat Rasulullah SAW insyaallah selamat. Itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kayak apa kita merevolusi mental kita? Kawakah kita mengumpati gaya kasih sayang itu supaya apa umat dan bangsanya, supaya bangsa kita tetap utuh NKRI tadi ajar ketua, supaya jangan terpecah belah. Ini maaf Pak, maaf pula. Seandainya bukan karena Nahdlatul Ulama, Indonesia itu sudah hancur. Nang kawan ar-rahimun yarhamur rahmat itu ulun lihat, maaf, mungkin ini pendapat subjektif ulun, Nahdlatul Ulama. Coba lihat titian langkah-langkah Nahdlatul Ulama ini. Dulu habis-habisan berjuang menang Soekarno kalau dapat jatah, gabung sama Nasakom ada dapat jatah ulang, tapi kita ikhlas, kita kan peduli
hanya untuk keutuhan NKRI. Dan hari ini karamat yang paling besar kalau dia mencari karamat wali itu karamat Nahdlatul Ulama, itu karamat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dalam usul fikih, kaidah usul, an-naf'ul muta'addi khair afdalu atau khairun min naf'il qasir. Manfaat yang bisa untuk orang banyak itu lebih baik dari manfaat untuk pribadi. Ulun bisa terbang, kan bermanfaat buat pian. Tapi ulun bisa maulah pian Al-Quran, lebih bermanfaat buat pian, dan itu lebih besar sebenarnya karamahnya. Hari ini Nahdlatul Ulama kau mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Karena konsepnya yaitu tadi membawa prinsip-prinsip rahmatan lil alamin. Di luar orang kalah kita apa kalinya? Ini kita kalau buka. Kan itu ya kata kita lain kita ini urusannya orang ada kantor buka kita. Orang boleh makanan datangnya. Hari ini kita pian sebagian orang tahu duit bakal alasan terus bingung belum. Layan terus. Karena kayak 2 buting tuh bisa nyawa. Mati enggak bisa penting ada bulan cadangan. Kalau ini bisa nyawa sebutin aja, bakal damai-damai aja. 4 prinsip-prinsip ulama kita yang terbukti lah sampai hari ini. Padahal kita ada berapa suku, ada berapa agama, ada berapa bahasa. Orang di sana sebutin dia bahasanya, ya itu benar. Kita ini bahasanya yang benar. Bahasa Amda, bahasa Labiu sama aja bang. Nah, bahasa Jawa boleh. Kalau kita alhamdulillah. Dan itu berkat karamah. Makanya ulun malam hari ini di sini merasa bersyukur. Ulun malam hari di sini niat tabarruk mengambil barokah. Barokah organisasi para wali yang sampai hari ini dijaga secara rohani, yang dijaga oleh para aulia Allah. Kalau secara fisik buat pengurus yang juga. Alhamdulillah. Dan biar anu jangan takutan berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Jangan takutan urusan dunia dia apa? Mungkin ada pernah membaca ungkapan dari Kiai Haji Ahmad Ridwan lah. Siapa? Jangan takut kelaparan mengabdi di NU. Kalau sampai kelaparan gara-gara mengabdi di NU, datangi kuburku jadi dia. Lapor lawan aku. Jaminan dunianya. Jaminan akhiratnya bang apa? Siapa? Menjadi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Siapa yang mengurus Nahdlatul Ulama, ku anggap santriku. Siapa yang menjadi santriku, ku doakan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dunia akhirat kan jaminannya. Ayo Pak, semangat kita. Bujuran nanya ini Pak. Ya kan ya dalam wakon. Itu kan tanda semangat kita. Dapat jaminan dunia akhirat. Jangan takut. Sambung kita bilang kisah baginda Rasulullah SAW. Rasul itu kata juga gaya apa? Kata juga gaya. Sidin itu keras, tegas ketika menyampaikan perintah Allah, tapi Sidin pribadi orangnya pengasih, penyayang, panggil. Nyampe pas malam ini dia lagi ulun keingatan. Gagayaan itu biasa disambat malam biu, nah ulun bingung tuh sejarahnya tuh datang di mana. Nah, ada yang biang tahu sejarah. Kan kita biasa namanya humor kan. Malam biu. Ya lah. Kalau sana jadi takon kan bukan biar ya. Malam biu itu apa hukumnya? Nah, kalau ditakon ayo, malam biu apa hukumnya? Di binian ada kan? Wah. Yang tangarnya. Atau ansar apa malam biu hukumnya? Ketua pengurus wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Pengurus wilayah kan ada pengurus cabang aja. Nah, apa hukumnya? Malam biu. Ampun maaf, ulun berpendapat hukumnya sunnah. Ayo biar. Aja datang di mana? Itu gunakan sunnah, maka Qurannya malah hadisnya. Datang itu dulu. Nah, kita santai dulu. Sunnah itu kan macam-macam. Ada qauliyah, ada fi'liyah, ada taqririyah. Qauliyah sih diucapkan, fi'liyah sih dilakukan, taqririyah sih diam. Sahabat sama Dewi. Nah, malam ini sih dia sama Dewi. Kok jawabannya udah kan di malam ini? Nul 30 kisah yang mengisahkan. Kisah makan kurma ada sebetulnya. Suatu hari sih pengumpulan para sahabat makan kurma. Di kesini sih Nabi. Mungkin kan pernah juga nggak kalau sebenarnya.
Sayyidina Ali karramatullah wajah imam makan kurma diandap giginya ke hadapan Nabi. Bisa dia melihat enak ya ini Sayyidina Ali yang Nabi panggincangnya makan kurma. Ya Nabi itu harap lagi sih kan makan kurma di giginya. Kan kalau penting membahas. Ada lagi orang minta cariakan unta lawan Nabi. Orang nak angkut barang, sahabat, hendak angkut barang. Kalau ini kan kita berikap, bayari unta. Hendak angkut barang, ada nggak Nabi aku carikan anak unta dulu. Barangnya banyak, yang dicarikan anak unta. Yang kita tahu, apa ya? Amunnya pikap, mantap harus boleh pikap ya. Sepeda motor halus ya lah. Jadi protes lawan Nabi, ada muat ya Rasulullah anak unta, ada kalong barang banyak. Sampai Nabi, ada unta yang lain anak unta jadi dia. Kan sini malah dia ada kan unta yang lain anak unta. Berarti unta itu adalah anak unta. Adalah anak unta apa unta yang anak sapi kan ada yang berarti kan. Menang Nabi bilang protes lawan Nabi. Ada dia nantang banget lagi. Yang suami rancang mendengar di binian Tuhan ada masuk surga aja sih dia. Nah itu kan belajar surga dengar. Yang pernah lama lihat kadang kawan ulun aja bisa kadang namanya kawan bergaya kalau dari sekolah kan diturusi kawan atau sebelum motor kawan diandakin dijual. Nah Bahari itu kan ada bahasa iklan dengan tulisan. Zaman Bahari itu iklan tuh untuk tulisan. Bapak kita menjual ini itu kan pasar zaman Rasulullah. Nah suatu hari Rasulullah SAW ke pasar. Nah Sidin sahabat Sidin berjualan ada. Tangkap Sidin mulai belakang. Aku riak Sidin. Siapa yang makan budak? Ya Sidin mah kejual lah Sidin. Sahabat manusia yang dijual Sidin. Sidin bergaya. Kadang tulis sepeda motor aja teman. Katakan mau sepeda motor ya Allah motor kawan ditawarkan. Ini kawan yang ditawarkan. Nah ada kan mau kayak gini lah ya. Sidin sangat bergaya. Boleh mahal dijual kita. Nah jadi kalau kita bergaya itu apa hukumnya? Sunnah kita bergaya. Cuman jangan berdusta. Sekadar hibur. Jadi kan tegang-tegang banget Nabi itu berdakwah. Nah, itu mental. Satu mental tadi pengasih, penyayang. Dua mental humor. Kita evolusi dari nomor itu apa segala macam. Nah, kalau kita mencari figur yang tingkat nasional itu seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kayak Pasidin sayangnya lawan orang. Ada pandang agama. Dan kayak Pasidin kan tujuannya jual apa-apa kan Pasidin mau lucu. Ada aja Sidin jual harus lucuan Sidin. Nah, kenapa kita menumbuhkan hati kita supaya langkah itu juga. Supaya kawan menjadi pengasih, menjadi penyayang. Itu problem kita hari ini. Itu masalah kita hari ini. Merevolusi, merubahnya, menjadikan pribadi-pribadi yang bersifat kasih sayang. Kita perang opini, perang berita, perang gambar dan segala macam. Jadi kembali ke pribadi baginda Rasulullah SAW. Kita pelajari tentang beliau, pelajari tarikh beliau, pelajari syama'il beliau, diskusikan lawan kawan supaya kita tahu mana adanya. Karena laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Karena beliau adalah uswah yang baik. Cuman sebutin itu tadi kan mental. Ada lagi. Mungkin terakhir paus kan deh. Mulai juga bergerak deh. Ayat tadi yang dibaca orang Qari tadi. Ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada sambungannya. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha. Nah, itu kuncinya yang tiga. Kita kawam menganggap Rasulullah SAW. Nah, ini juga yang sering kalau sampaikan di mana-mana bulan Maulid ini. Nah, program ini aja hafal juga. Kita tahu yang lain. Di sana kayak gitu, cara mana juga. Ini juga hafal. Ada kawam yang menganggap Rasulullah SAW itu sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan yang baik, sebagai enam harus kita ummati, kecuali tiga. Pertama, yarjullah, hati ikhlas, Allah aja namanya.
wal yaumil akhir, pada saat akhirat. Wa dzakarallaha katsiran, banyak ingat, berzikir. Kalau ada yang tiga ini yang dalam berorganisasi kan ya, pian unting jabatan, pian unting kenanya mau urusan politik kau becalon, pian mencari masa segala macam, karena bakal jadi kita semua sebagai masalah. Karena ada Allah nang murtaja, nang diharap, karena ada akhirat nang dituju. Dalam berkawanan, dalam berumah tangga kalian sama. Ada kawa seseorang pria menjadi suami yang baik, menerapkan di baginda Rasul selama ini ada yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Seorang anak ada kawa yang berbakti dan bujur-bujur lawan abangnya, lawan mamanya selama ada yarjullaha wal yaumal akhir. Kalau yang yarjullaha wal yaumal akhir kita kada peduli, seperti para sahabat kada peduli abahnya kada Islam, abahnya kafir tetap bakti dalam hal yang tidak melanggar hukum Allah. Kita ini kan aja sedikit abah itu orang itu aja, tetap ada duit kita ya. Hanya sedikit. Jadi tiga itu harus, nah ini perlu kita revolusi juga. Kayak apa kita supaya yarjullaha wal yaumal akhir. Bongkar hati kita, periksa di dalam, benahi niat kita. Ada kata terlambat untuk kita. Kalau yang sudah nunggu anak empatnya ya bari niat kawin kan supaya selamat aja deh, kira-kira kita kapan sip supaya nyampe pokoknya orang, nah yang nikahin ini anak empat sih lah, kayak banyak bekal aja dibenahi ulang niatnya. Mulai hari ini kita benahi niat kita sama-sama. Nang apa ngarannya, innamal a'malu binniyat, ya ada hadisnya, wa innamal likum limri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha. Apa sambungannya? Apa? Fa hijratuhu ala ma hajara ilaihi. Nah, itu yang perlu kita rekonstruksi, atau kalau rekonstruksi itu artinya membaiki kan. Dekonstruksi, misalnya kita sama hancurkan yang ada, bangun bahasa niatnya. Boleh jakal, boleh, bagus jakal, bagus. Bahkan Ali Imam Al-Ghazali pernah melakukan ini dalam hal menuntut ilmu. Dahulu Jasidin, aku menuntut ilmu karena dunia, aku enggan mengamalkannya untuk dunia. Dirubah. Mudah-mudahan ini sebenarnya nasihatnya juga buat ulun sendiri. Terutama mudah-mudahan kita barataan ulun pian barataan kita kawat revolusi lagi lah. Niat kita yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Terus yang kedua menjadi agen rahmatan lil alamin, mengamalkan hadis Nabi irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Mudah-mudahan ulun pian barataan, tolong doa guru-guru ulun di sini. Mungkin itu aja kamalan bentar kita pian. Ain ulun parak aja. Mudah-mudahan kita bertahan berkat kita berkumpul pada malam hari ini diampuni Allah segala dosa dan kesalahan kita, Allah yang batin seumur hidup kita. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat baginda Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah untuk merevolusi mental kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak penceramah tadi yang telah menyampaikan tentang peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kita doakan beliau semoga panjang umur, berrezeki, lebih khusus dapat membina, membimbing pimpinan wilayah Kalimantan Selatan. Selanjutnya untuk doa memintakan kepada salah seorang ketua umum yang ada di muka. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم. آمين. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا محل الأحوال حل حلنا يا الله إلى أحسن الحال يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد تقبل الله منكم